saja ku tak sehebat matahari, tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegar batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Oh, oh, biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa, ku pertahankan kau demi tumpah darah semua pahlawan-pahlawanku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Oh, 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 hey, Menurut mitos yang dapat dipercaya, bahwa zaman dahulu masih di Orahilifau. Tapi ini masih berbukit-bukit. Mereka mengambil kesepakatan atau orahua di Orahilifau untuk meratakan tempat ini. Ya, bagaimana cara supaya ini bisa dihuni? Dimulai dari sana itu untuk meratakannya karena di situ ada batang kayu yang dinamakan halabawa, begini besar. Jadi halabawa itu sekarang diganti namanya menjadi halaba. Nah, dari sana dimulai ujung desa ini. Di situ ditaruh 2 batang terbanting. Di situ diikat itu, diambil tali daripada tuban jalan sebesar jari kaki dan disambung-sambung supaya panjangnya nanti terus ke belakang di sana. Ya, inilah jurusan ini dan mulai dari sini sampai ke belakang. Setelah selesai ini diratakan, ini juga dibuat jurusan ini, nama desa ini, nama ini, jurusan ini adalah namanya Simandala. Karena di sini ada kayu besar di sini, namanya Simandala di sini. Dan disinilah nama ini sekarang namanya Raya. Dan ini juga dibuat jurusan ini
dikatakan ini namanya adalah anak. Karena sesuatunya ini dari sini semuanya, ekonomi, keperluan di desa ini dari sini semuanya. Maka dikatakan adalah anak. Setelah selesai ini diratakan, masing-masing penduduk membuat tempatnya di sini. Dan tempatnya itu dibuat oleh masing-masing dengan pembagian-pembagian daripada si ulu si ila. Dibagikan untuk bersama-sama. Setelah siap, maka rumah adat ini dibangun. Dibangun agak lama membangunnya. Karena kayu-kayunya itu dari tempat jauh. Ada 1 kilometer, ada yang 2 kilometer jauhnya untuk mengambil bahan-bahan seperti ini. Jadi lama pembangunan ini kira-kira lebih kurang 15 tahun baru bisa siap rumah ini. Nah, setelah siap rumah ini, raja di rumah ini, anaknya itu namanya Sanigeho yang ada di topi saya ini, ada itu Sanigeho itu namanya. Dia tidak bisa menduduki atau menghuni rumah itu sebelum ada waktunya. Tapi di sini dibuat tempatnya, di dinding sama dia dengan daun-daun urumbia atau pelepah sagu. Ya, di sini dibuat sebelum ke situ. Dan kira-kira selama 3 bulan atau lebih. Dan sambil membuat itu balai desa. Balai desa itu adalah tempat pertemuan atau sidang. Bila ada yang melanggar peraturan, disitulah disidang. Pelanggarannya itu berat, itu direndam di dalam air. Diikatkan batu di tubuhnya itu dan dimasukkan ke dalam. Ada juga yang digantung. Ada juga yang dijadikan sebagai budak. Ini adalah pusat desa ini. Di pusat desa ini ada yang diberikan benda-benda di situ. Benda-benda emas ditaruh di piring Cina. Dan ada itu 1 mangkok berisi minyak dan diisi dengan biji-biji emas. Nah, kalau mangkok minyak di dalam mangkok itu berkurang, berarti keberuntungan di desa ini adalah berkurang juga. Minyak yang di dalam mangkok itu naik, berarti ada keberuntungan di desa ini. Tapi kita tidak lihat, mungkin begitu juga sekarang itu situasinya, karena masih ada di dalam desa. Dan ini jalannya masuk ke sana, ini juga masuk ke sana, dan ini juga masuk ke sana. Ini sengaja dibuat ini, pertengahan ini. Ini ada maknanya itu. Jangan ke kanan atau jangan ke kiri itu. Sesuatu yang dibicarakan di dalam soal-soal apa saja, yang benar-benar saja, yang betul-betul sajalah bicarakan. Jangan berbohong, jangan berdusta, itu maksudnya itu. Makanya ini sebagai pusat. Habis memasang ini batu-batu itu diangkat itu. Ya, batu itu diangkat, itu diambil dari Sungai Batu Buaya. Itu Sungai Batu Buaya itu. Apa kabar? Halo Mbak Ikan, baik. Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke Dini, aku akan langsung aja ngajak Dini ngobrol karena banyak yang pengen ditanyain seputaran dengan hal-hal arsitektural ya di Desa Bawo Mataluo ini. Yang pertama yang aku pengen tanya itu adalah apa sih sesungguhnya konsep tata ruang yang ada di Desa Bawo Mataluo ini? Nah, oke. Jadi seperti yang kita tahu ya, Desa Bawo Mataluo ini ada di atas bukit. Dengan menghadap ke timur, karena itu disebutnya Bukit Matahari. Nah, Desa Bawo Mataluo dibangun dengan pola linier atau memanjang, kemudian dengan gaya arsitektur rumah panggung, kemudian beratapan daun sagu pada zaman dulunya.
Kemudian kalau kita lihat dari samping itu bentuknya kerucut. Dari samping bentuknya kerucut, oke. Bentuknya kerucut. Zaman dulu itu tahun 1863 ada sebuah desa namanya Desa Orahili di bagian timur Bau Mataluwo. Itu pada tahun 1863 desa itu dibakar saat ada Belanda menyerang. Penduduknya itu beberapa tahun kemudian pindah ke area Bau Mataluwo yang sekarang dan mendirikan Bau Mataluwo. Kemudian itu dimulai dengan peletakan batu pertama atau Fusonewali, kemudian persiapan sesembahan, kemudian baru Omosebua ini rumah raja ini dibangun, kemudian baru balai. Nah, untuk Omohada atau rumah penduduknya sendiri itu dibangun setelah Omosebua selesai. Jadi ini dulu yang dibikin nih, Ya, yang lagi kita rumah raja dudukin dulu. ini ya. Betul. Bangunan paling besar yang ada di desa Bangunan ini. paling besar. Kemudian baru Omohada, rumah penduduk. Nah, untuk Omohada sendiri itu ditatanya itu secara berhadapan-hadapan dan bersebelahan. Nah, menariknya itu di sini Omohada yang bersebelahan ini di tengahnya itu ada tangga yang menuju ke ET. Jadi ET itu menghubungkan dua Omohada. Semacam connecting door seperti itu ya? Iya betul ya, kalau di hotel connecting door gitu ya. Nah, jadi uniknya itu di setiap Omohada ini ada pintu yang menyambung. Jadi kalau misalnya bagikan masuk dari Omohada ujung ke ujungnya itu bagian tuh bisa lewat dalam Nggak usah rumahnya. keluar dari rumahnya, Nggak usah itu keluar bisa dulu. nyambung terus Betul. gitu, oke. Jadi itu ternyata zaman dulu itu juga dibuat sebagai seperti pertahanan terhadap musuh. Jadi kalau ada musuh datang, penduduk bisa masuk ke rumah kemudian bisa bersembunyi. Pengen tanyain karena ini cukup menarik menurut aku, itu adalah aku dengar rumah-rumah di sini di Bau Mataluwo ini atau mungkin juga di Nias secara keseluruhan itu katanya arsitekturnya itu anti gempa. Iya betul. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tuh Omohada dan Omosebua, rumah raja ini terdiri dari 3 struktur. Jadi ada struktur bawah, kemudian ada struktur utama di tengah, kemudian ada struktur atap. Oke. Untuk struktur dasarnya sendiri itu terdiri dari tiang-tiang vertikal dan diagonal. Nah, uniknya itu berbeda dengan rumah-rumah panggung yang ada di Indonesia ya, rumah-rumah tradisional lain. Di sini itu ada tiang diagonal tadi, namanya driwa. Driwa, oke. Driwa. Kemudian ada tiang ehomo, ini tiang-tiang ini. Yang lurus ini. Yang lurus-lurus ini. Nah itu mereka tuh ada disusun dari depan sampai ke bagian belakang. Jadi setiap tiang-tiang vertikal berdiri itu diselingi oleh tiang-tiang driwa. Itu memang sistem struktur yang tahan gempa. Kemudian untuk di atas itu ada struktur utama. Jadi isinya ruang tawo dan purma. Kemudian di atapnya untuk struktur atap ada kalau untuk Omosebua ada 9 tingkatan struktur. Untuk di Omohada ada 5 tingkatan struktur. Jadi rumah raja ini lebih banyak lagi tingkatannya tadi yang sampai 9 itu. Betul. Sementara kalau di rumah biasa itu hanya 5. Betul ya, oke. Dan memang dari jumlahnya sendiri ya untuk tiang-tiangnya ini sangat banyak ya. Untuk Omosebua saja itu totalnya 112 tiang vertikal dan diagonal. Karena itulah kenapa kok kalau gempa itu mereka ya hanya goyang saja gitu. Jadi betul-betul sangat kuat. Ada hubungannya nggak sih sama tadi yang Dini sempat cerita ya soal bahwa tiap rumah di sini tuh ada pintu yang terhubung. Apakah itu juga bagian dari struktur untuk mendukung anti gempanya itu tadi? Iya betul, karena ditata secara berhimpitan gitu. Jadi setiap rumah ini menopang rumah lainnya. Saling gitu. mensupport gitu ya. Jadi Saling kalau mensupport. sampai ada gempa tidak akan ada kerusakan yang terlalu besar Iya, seperti itu betul. ya. Betul begitu. Oke. Nah, ada nggak sih ciri-ciri khusus dari rumah-rumah di sini yang membedakan rumah di Nias atau di Bau Mataluwo ini dengan rumah-rumah daerah di bagian Indonesia yang lain gitu? Untuk ciri khasnya sebenarnya kita bisa lihat dari bagian bawah ya, kolom-kolom penyangga tadi itu tidak ada di bagian Indonesia lain gitu. Khusus hanya ada di sini bentuk seperti itu? Betul, untuk yang tiang-tiang dewa tadi. Kemudian juga untuk bagian depannya kalau kita lihat ada yang seperti jendela, itu namanya zara-zara. Zara-zara. Jadi zara-zara itu selain untuk sirkulasi udara di bagian dalam rumahnya jadi terasa lebih sejuk, itu juga apa yang dikatakan oleh masyarakat sini itu zaman dulu digunakan sebagai sistem pertahanan juga terhadap musuh. Jadi dari dalam ini bisa lihat keluar, tapi musuh dari luar nggak bisa lihat sulit ke dalam. lihat ke dalam gitu. Itu yang membedakan. Nama batu ini adalah batu label.
Ini batu lawele ini adalah naga dan ada mistiknya itu. Mistiknya ini luar biasa sesuai dengan kepercayaan orang dulu. Karena pada zaman dahulu desa ini dikelilingi oleh pagar. Ada pagar berduri, batang kelapa, dan lain-lain sebagainya. Maka batu lawele ini ditaruh di sini. Maksudnya untuk menghampang jangan musuh itu masuk ke sini. Ini makanya dikatakan ini batu lawele. Kadang-kadang kalau ada orang di sini banyak-banyak mengatakan, oh iya lawele, oh iya lawele, oh iya lawele. Itu adalah ucapan-ucapan masyarakat yang mengatakan, kejarlah dia itu, kejarlah musuh itu, kejarlah musuh itu maksudnya. Disinilah imam itu duduk, ya, untuk mengucap-ucap apa-apa yang diucap-ucapkannya, supaya ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Ya, menghadap ke sana itu, imam begini. Nah, karena dia mengatakan sesuatu yang diucapkannya untuk menghampang musuh dari sana itu. Mungkin ini terakhir dari aku ya, Dini. Menurut Dini apa sih yang bisa pemerintah lakukan gitu ya untuk, nggak usah bicara mancanegara dulu ya, tapi paling tidak turis lokal tertarik untuk datang ke sini gitu, terutama di Desa Bau Mataluo ini, karena ini kan sebetulnya one of a kind gitu ya, satu-satunya yang Indonesia punya tempat nonton orang lompat batu seperti itu kan. Itu menurut Dini apa sih yang kira-kira pemerintah bisa lakukan untuk mensupport gitu? Pemerintah itu bisa mendorong masyarakatnya untuk tetap menjaga paling tidak bentukan rumahnya gitu. Sebetulnya kan kita tidak bisa ya memaksa bahwa masyarakat tuh harus tinggal di rumah ini gitu kan, tidak bisa. Tapi kita masih bisa mendorong mereka untuk memperdalam kembali apa sih nilai-nilai budaya yang mereka punya gitu. Dan harus dipertahankan. Betul, gitu dan harus ya. dipertahankan. Jadi kita bisa terus mengingatkan mereka tentang identitas yang mereka miliki gitu. Bahwa identitas itu jangan sampai hilang terbawa arus modern gitu. Hadia bala falua manari ni funa. Fanari na sodomi. Bavani matom. Hadia bora bala falua manari moyo. Baba malua. Ohit do. Hadia bora haba fakhe na uk. Mau ila mano manaria de hadia bora. Teful fakhita. Falta baca sua me alua kovasa tachuako. Vanari bavani maltome meso. Dome tachua da mifu.
Ya aho Bu, saya Olivia Fau. Sebagai anak daerah yang besar di Nia Selatan, saya sangat mencintai budaya dan juga adat istiadat yang ada di Nia Selatan. Sebagai salah satu bentuk kecintaan saya, sejak kecil saya sangat senang menari, khususnya menarikan tarian adat dari Nia Selatan. Hal itulah yang menjadi motivasi terbesar saya untuk mendaftar dan mengikuti seleksi pemilihan duta wisata hingga akhirnya terpilih, karena saya ingin menunjukkan bahwa setiap anak daerah memiliki banyak kesempatan untuk bisa maju memperkenalkan budaya yang ada di daerah mereka. Untuk itu, saya sangat berharap semoga seluruh anak muda daerah Nia Selatan dapat menjadi muda-mudi yang bangga dan cinta akan budaya daerah mereka dan dapat menjadi pemuda yang melestarikan serta membawa nama Nia Selatan menuju internasional. Oi amanu, vai luvanu tu, vai love ajuju. Oi amanu, kamu. Nami tu guli pakai balesu, boy be amanu, oje kerja kaiku, abu Oi amanu, boy be janu tu, be jana boy manu. Oi amanu, boy luvanu tu, ba love ajuju. Mau lu? Jadi coba makan. Coba. Nani tutu boy balesu, boy be manu be. Oli wala be rokan tu ada na. Na mauli be rokan tu ada na be. Be tak pelan be. Kami gitu Lain aja terus. Tadi biasa Menteri Pendidikan. Ya. Iwa Sanoturia. Omasira Laila Hayawal Hada Sisota dan Niha. Maka Masofanada Mataila Matefana Dama Fasiulu Fasila Iraina Baira Roto Johale Ba Mateo Ligai Lalahan Lewe Oli Hada Hewa Eba Kotaluania Sohada Bari Yotarai. Ya, Bu Anis, ini kan Ibu merupakan salah satu pemilik rumah yang masih beratapkan daun sagu. Iya, Bu. Nah, untuk di Desa Bawah Matalo ini ada berapa sih yang atapnya masih daun sagu? Kalau sekarang kira-kira tinggal 3-4 rumah lagi lah ya yang masih mempertahankan daun sagu. Itu apa Bu alasan Ibu tetap mempertahankan atapnya ini masih atap daun sagu? Kan sekarang sudah sulit ya untuk mendapatkan materialnya gitu.
Pertama ya, kalau daun sagu ini masih kita pertahankan karena suasana di dalam rumah ini jauh lebih nyaman, dingin, terutama kalau musim panas. Kemarau kita lebih nyaman lah di rumah, lebih adem gitu. Kalau untuk atapnya ini, Ibu berapa tahun sekali Bu mengganti atap daun sagu ini? Kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun ya. 5 sampai 10 tahun. Tergantung kualitas daun sagunya juga. Berarti Ibu mendapatkannya dari desa lain atau? Kalau dulu kita bisa produksi sendiri. Sekarang kan sudah banyak berkurang daun sagu di sekeliling kampung kita ini. Jadi mau nggak mau terpaksa kita datangkan dari daerah lain. Seberapa mahal sih Bu harganya Bu untuk daun sagu? Maksudnya kalau atap seng kan mungkin agak lebih mudah ya didapatkan gitu. Kalau harganya ya Bu ya, kalau harga sih masih ekonomis ya, masih per bijinya itu masih murah lah, nggak sampai 100.000. Berarti kedepannya juga Ibu tetap ingin mempertahankan ya Bu ya untuk material ini, maksudnya sebisa mungkin gitu ya? Iya, sebisa mungkin kita bisa pertahankan Bu, tapi ya tergantung juga kedepannya kalau memang masih bisa kita pertahankan, karena kan kita lihat situasi kayunya juga. Kalau memang kayunya sudah memang harus dirombak, terpaksa kita ganti dengan atap seng. Tapi kayu itu sebenarnya ini sudah pernah diganti belum Bu? Atau kapan terakhir ini material yang diganti? Bagian depan rumah ini belum pernah ada yang dirombak Bu. Sudah ada 100 tahun lah ya. 100 tahun? Berarti belum pernah dirombak. Semenjak kakek buyut? Semenjak kakek buyut, iya. Belum pernah ada yang dirombak. Bau Mataluo ini adalah berasal dari Desa Orahili. Yang sekarang dinamakan Desa Orahili, Orahili Vau. Pada zaman itu, kolonial Belanda melakukan peperangan untuk menguasai Indonesia, termasuk Kepulauan Nias. Di Kepulauan Nias, selalu yang melakukan perlawanan itu dari Desa Orahili. Dan Desa Orahili dibuktikan tidak pernah bisa ditaklukkan oleh kolonial Belanda. Dan pada zaman itu, raja pada waktu itu walaupun berganti generasi, terakhir raja adalah Laheluu. Dan itu sudah dinamakan salah satu raja yang tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda. Oke, baik Pak. Seperti yang kita tahu, Desa Bawah Mataluo ini dinobatkan sebagai salah satu World of Heritage dari UNESCO. Bapak bisa ceritakan nggak Pak sedikit bagaimana atau kiat-kiat apa yang Bapak dan juga leluhur lakukan untuk menjaga keaslian adat istiadat yang ada di desa ini? Perlu klarifikasi. Ya. Bahwa Bawah Mataluo belum menjadi Desa World of Heritage dari UNESCO. Baru usulan. Oke, baik. Dan sedang kita usulkan Bawah Mataluo baru menjadi cagar budaya nasional. Cagar budaya nasional. Oke, baik. Nah sekarang saya sebagai kepala desa sekaligus juga salah satu pengetua adat di desa ini sedang kami kelakan bergandeng tangan si Ulu si Ilah dan seluruh warga desa Bawah Mataluo. Kami dari warga desa Bawah Mataluo itu selalu mengupayakan bagaimana melestarikan adat dan budaya yang ada di desa Bawah Mataluo yang dari leluhur kami turun-temurun. Sehingga tahun ini saya memberanikan diri melakukan satu event yaitu festival dan pagelaran budaya di Desember ini. Itulah salah satu upaya saya sehingga meregenerasi dari anak-anak usia dini untuk tetap memperhatikan dan melestarikan budaya seperti itu yang saya lakukan. Baik.
tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidakkan hilang dari kau. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Siwa manise, oi la bago fula da bacima khmaka, asese iwa ya baga mendola da manda funa, au hanoro ni lulu wahea, au hanoro ni lulu waso, alisi da bada daya, bulu eta favolo bolo, ligo siwa manise, tori huma sekhi waji sarata da. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Engkau ku daya-daya, yaya dan isi mane leu-leu, yaya dan isi mane habula, me aboto jika rudangi. Hiba. Yahoo Bu Pak. Yahoo Bu. Yahoo. Nah sekarang kita ada di Bernadu ini kan Pak? Iya Bernadu. Nah yang menurut aku, yang aku dengar tempat ini merupakan tempat di mana asal pertama nih
masyarakat atau warga Pulau Nias? Kalau asal usul masyarakat Kepulauan Nias ini asalnya Oh, Desa Berenadu ini atau Desa Sifalagigom. Jadi menurut cerita nenek kita atau kakek-kakek kita di sini, Hia ini dulu yang diturunkan dari langit. Ya, yang diturunkan dari langit. Yang menurunkannya adalah Langi Sagoro atau Gaulu Furuwijaya. Ya, setelah diturunkan sampai ke bumi Nias ini, Tuan Hia ini segala macam keperluannya setiap hari. Osalinadu, tempat ibadahnya, rumahnya, segala macam lah. Sudah ikut bersama diturunkan dari langit oleh, ikut sama dia yang diturunkan oleh Daulu Furuwijaya. Setelah sampai ke bumi Nias ini, ya, tidak ada orang karena dia sedih. Oh, bagaimana lah ini? Makanya diundang angin yang kencang, hingga dia ambil dahinya, dati, ya, hingga diperasnya, diminta kepada Allahnya atau Tuhannya, ya, diminta hingga menjadi orang. Makanya diberikan nama adalah Sirau. Ya. Jadi orang ini adalah perempuan. Ya. Setelah hari demi hari sampai bulan ke bulan, tahun ke tahun hingga besar. Setelah sampai bisa kawin, makanya diambilnya sebagai istri Tuan Hia ini. Yang ini batu apa ini? Ada batu di dalam ini. Batu yang sudah berlobang tengahnya. Dulu kalau mengambil batu seperti kepala orang, mengambil anak-anak sebagai binu, harus orang yang mau mengambil itu atau harus bersandar di sini. Kedua, ada lagi tempat penjemuran emas. Ada di sana, itu batunya. Penjemuran emas kakek Tuan Hia itu. Jadi ini dulu adalah tempat ibadahnya. Osalinadu. Ini Osalinadu, ya. Di sini diambil semua keputusan. Apa keputusan yang bisa dilaksanakan di lingkungan Berenadu ini, di situ disidang. Ya, da Afif Tuadahia sudah semua. Ya. Jadi da Asisa, ya. Ini adalah anak kedua dari Tuadahia. Ya, Behu Mele yang pindah ke Teluk Dalam. Behu ini 3 buah, 1, 2, 3, ya. Anak kedua dari Tuadahia sebagai asal usul kakek orang Nias yang ada di Berenadu. Jadi termasuk kakak, ya. Marga apa kakak? Marga Fau. Marfau. Fau ini keturunan dari Mele. Ya, ini tanda pengenal sebagai Tuan Mele ada di sini dulu. Tapi disinilah kakek moyang saya gitu. Iya, ini dia. Iya. Jadi ini adalah Behu Marga Giawa, anak keempat dari keturunan Tuadahia. Ini behunya sampai kemari di sini. Ya, kira kita akunya. Da Behu Giawa. Duada Giawa. Da Behu Duada Sadawa. Anak ketiga. Ya. Anak ketiga anak kakek Macuada Hia. Ini behunya. Ya. Da'a anak ke-4. Da'a Behu Duada Faru. Da'a penagawinannya. Ya. Dulu ada tengkorak. Ada tengkorak di dalam itu sebagai Hege Duada Faru. Ada di dalam itu dulu. Ini Behu Nono Duadahia nomor 1. Da sotoinia adalah Telang Banua. Oke. Ya.
Sifida, Tarai Gomo, Lumala, Badudu Pahau, Feta bagus tau. Dan ni foto dia orang. Ini Pak. Daa irugi daa behu jebua ono nomor fitu. Nomor fitu ke Joadahia. Ya. Perpindahan daa finda manurahili baji falagwade to bade tehoci abo to bada lumalis to baji 2 ori ai fa baji 2 ori lumale yeu badu meri bagus tau. Daya perpecahan madu jebua ofeta bagus tau. Yo tarai daa ofeta bada ani fotoi behu guada to hulu beredanu. Anak pertama ono siahe Joadahia. Ni fotoi hulu beredan. Ya egi fena gabinannya si so badalu nomu dafun. Kunya nasa dafun. Dai rugi ke hulu nomu gini. Da kedua da la iya. Ono nomor 8 irugi da. Da ono nomor 8 ke nono Joadahia badunia to ini adalah la iya. Batas daa ke halawa. Ono nomor siwa. To ini asli mefuna to halawa. Ewa aina ya daa lamani halawa. Jadi to ini mefuna to halawa. Dah ono nomor siwa. Saya juga. Jadi daa saya tengah behu baru dah semisi. Ono majafri. Hanya sampai. Apa sih yang bikin Bli Rizal tertarik untuk menggeluti surfing? Apakah karena tinggalnya tuh dari kecil di Bali, di pulau yang pantainya banyak, ombaknya bagus, atau mungkin ada turunan dari keluarga sebagai surfer juga atau gimana? Awalnya waktu kecil, saya umur 8 tahun ya memang besar di Bali kan, di Pantai Kuta. Jadi waktu saya kecil memang nggak ada pilihan lain. Ya Kuta masih seperti alami, banyak pohon kelapa, masih kebun-kebun. Ya makin lama-lama ya dari suka surfing jadi hobi, ya bisa jadi sumber kehidupan, jadi sebagai atlet surfer profesional. Dan surfing juga sebagai seperti agama ya. Dan kalau kita nggak ke pantai sehari itu udah pusing rasanya tuh gimana. Dan ada seperti kayak meditasi gitu, jadi ya biarpun di rumah ada masalah banyak, pusing apa, kita surfing ke pantai, semua lepas, bebas, dan bisa untuk buang energi-energi negatif betul. gitu ya. Luar biasa. Ini sebenarnya satu pencerahan juga kalau buat aku pribadi ya. Tidak pernah terpikir bahwa surfing yang kalau aku di mata aku nih ngelihatnya tuh olahraga yang cukup ekstrim, menantang, susah udah pasti di kepala aku. Nah, sekarang aku mau ke Farung juga ya. So, how do you see about this lifestyle? Kalau tadi sudah disebutkan gitu ya, sudah sampai keliling dunia, bisa menghidupi. Do you want to be like your father? Yeah, he's a big inspiration. Jadi saya mau sama seperti Bapak, keliling dunia, jadi professional surfer. Alright. We hope to see that soon. Oke, Bli Rizal, ini karena berhubung kita sedang berada di Pantai Sorake di Nias ini ya. Bli Rizal, apa sih mungkin punya advice atau saran gimana caranya supaya surfing di Nias ini gitu ya, atau para peselancar di Nias ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih maju lagi, sehingga nggak kalah juga dengan daerah-daerah lain di Indonesia?
menurut saya untuk mengembangkan surfing di Nias, kita harus mulai dengan board rider. Harus ada board rider sendiri, kayak di Bali di mana kita setiap daerah atau setiap surf spot, kayak di Uluwatu ada board ridernya, terus di Bingin ada board riders, terus di Kuta, di Canggu, Madewi, seluruh Sanur pun ada semua. Jadi sebenarnya di situ dah untuk melahirkan atlet-atlet muda, apalagi sekarang di Indonesia sudah ada namanya PSOI kan, Persatuan Selancar Olahraga Indonesia. Dan itu kedepannya kita akan membuat kayak kita kayak liga sepak bola. Jadi kita akan adu. Jadi setiap kayak Nias, kita punya atlet junior, open dan master. Jadi kita bertanding lawan siapa nih? Bali. Kita lawan Jawa Timur. Jadi itu kedepannya itu rencana kita untuk masa depan anak-anak ini kayak Farun. Farun dari kecil udah dari umur 10 tahun itu udah dari bukan 10 tahun lagi. Pas masih harus didorong sama saya, udah ikut pertandingan, baru bisa lurus saja, sudah itu namanya pushing division. Jadi bapak-bapak itu berenang itu dorongin anaknya, berapa lomba lurus, baru bisa belajar lurus saja. Setelah sudah pinter ya, habis itu ada umur under 12 bertahap kan. Jadi itulah, jadi mereka diarahin gitu, ada direction mereka gitu. Harus jelas dibina, gitu ya. Oke, setelah berkunjung langsung ke Nias untuk pertama kalinya dan hari ini dapat kesempatan untuk ngobrol bareng dengan Bli Rizal Tanjung dan juga dengan Farun, saya pribadi yakin bahwa dunia surfing Indonesia, terutama di Nias ini akan bisa berkembang dengan pesat dan juga maju. Terima kasih banyak Farun, terima kasih banyak Bli Rizal. Kita sama-sama mendoakan semoga pemerintah juga akan lebih banyak mensupport ya untuk kemajuan dunia surfing Indonesia. Perkenalkan, nama saya Herbert, umur saya 21 tahun. Ini adik saya Kevin, ini sepupu saya Lorena. Kita udah mulai surfing mulai umur, kalau saya 10 tahun. Kalau Kevin? Kalau saya sih 7 tahun. Saya umur mulainya 12 tahun. Kita main surfing melihat bule-bule dari mancanegara datang ke sini. Kok mereka bisa ya? Saya pertama surfing dikenalin sama bapak. Bapak ngajari saya, yang dimana awalnya itu saya nggak bisa berenang. Jadi sambil belajar surfing, saya juga diajari berenang. Kalau saya belajar juga sama om saya, yaitu Om Irawan Wau. Dia mengajari saya sejak umur 7 tahun. Dia memberitahu bagaimana cara mengambil ombak yang bagus, dapat posisi yang bagus dalam mengambil ombak. Bapak saya ngotot ngajari saya surfing itu karena bapak kadang khawatir saya suka kan jalan jauh. Jadi bapak ajari saya berenang. Biar kalau kita jalan sama teman nggak ada kejadian yang nggak diinginkan. Terus kan kalau surfing itu buat kita jumpa banyak orang. Nah kalau kita jumpa banyak orang tuh kan kita dapat koneksi, mau itu koneksi supaya dapat meniti karir ke depan maupun belajar bahasa Inggris. Tapi kebanyakan sih dari yang pendatang dari Nias itu orang Brazil sama Australia. Soalnya ombak kita di sini kan udah terkenal juga kan di dunia. Kalau nggak salah ranking 3 ya dari dunia. Walaupun pada awalnya itu saya udah nggak mau surfing lagi karena trauma. Kadang tenggelam kan terus digulung ombak sampai hidung saya patah. Udahlah, bapak bilang ya udah nggak apa-apa, jatuh kan bangun lagi. Hidup kadang nggak mulus ya, jadi semangat aja. Terus papan saya ini juga yang diberi juga. Dengan papan adik saya juga nanti si Kevin juga, itu papan saya juga yang dikasih juga. Yang mana kita juga kan di sini nggak ada yang jualan papan ya, harus kita order dulu di Bali gitu. Terus kalau ada teman yang dititip papannya, ya kita beruntung lah kalau pendatang dari luar negeri ya. Kalau bule-bule gitu kita respect kita samanya ya. Kita kasih dia ombak yang bagus, terus kita ngajak dia kemana-mana hingga pada akhirnya dia suka dengan kita. Terus hingga pada akhirnya papan juga dikasih ya. Kalau papan sih yang dikasih bule dari luar negeri. Seperti papan saya ini yang dikasih orang Australia, namanya Jordi. Dia kasih kepada saya supaya
Saya termotivasi surfing lagi agar tidak berhenti. Kalau biasanya kalau papan ini kalau patah susah mencari fiberglassnya karena soalnya di Nias ini mahal fiberglassnya, harus dipesan lagi di luar. Harapan saya yaitu pengen ikut PON, kan Liga Surfing kan udah termasuk di KONI kan. Terus pengen ikut kan 2024 PON tersebut akan diselenggarakan di Sumatera. Harapan saya semoga Nias Selatan juga dapat ikut turut mengikuti PON tersebut. Di Indonesia banyak young talent seperti saya. Jadi saya pengen pemerintah mendukung talentnya semua di sini. Ceritanya ini, itu ada Tabalinau tu di betul kapu ini. Setelah di betul kapu ini, berada ya 2 cucunya. Tua badana Hurwanaa. Sebelumnya tidak ada batu-batu di sini, hanya tanah aja. Setelah itu, lama-lama terbentuk semuanya batu-batu ini. Di akar dari baho. Bukan tenaga alat, tenaga manusia saja. Sekarang kita lagi ada di mana sih, Mbak? Oh, kita sedang berada di situs megalitik Tundrum Baho. Oh, Tundrum Baho ini ada di mana, Mbak? Ini kita di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Megalitik itu apa sih, Mbak? Megalitik itu adalah batu besar. Jadi, kita ini ada di situs megalitik Tundrum Baho yang artinya banyak batu-batu besar di sini. Oh iya, sebagai arkeolog, menurut penelitian sudah berapa sih, Mbak, usia dari batu-batu yang ada di sini? Kalau berdasarkan sejarah, tradisi megalitik itu diperkirakan sekitar 2500 hingga 1500 sebelum Masehi masuk ke Indonesia. Karena ada Belanda diusir dari kampung ini, ada istilahnya Tueneri sebelumnya. Dikumpulkan di kampung Tueneri. Ditinggalkan kampung ini. Setelah ditinggalkan, lama-lama kali berlalu tahun. Setelah data Bapak Adan Mali, baru digali. Dari situ, baru dipelihara kampung ini. Nah, yang ini, Liv, namanya dolmen atau meja altar. Zaman dulu pada saat pemujaan, di meja ini diletakkan sesajen untuk nenek moyang atau leluhur. Nah, yang di sana itu, yang berdiri menjulang tinggi, itu namanya menhir. Sebagai pertanda, di situ ada kuburan. Oke, nah kan kita bisa lihat nih, Mbak, menhirnya ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu bedanya apa, Mbak? Biasanya menunjukkan semakin dia besar, mungkin derajat orang yang di bawah yang dikubur itu semakin tinggi. Oh, nah kita bisa lihat ya, Mbak, letaknya itu ada di atas nih. Kenapa sih, Mbak, batu-batu ini ada di atas gitu? Jadi gini, Liv. Kalau situs megalitik seperti ini, khususnya kan dulu itu dibuat untuk pemujaan terhadap arwah leluhur. Nah, kenapa pemilihannya di atas puncak seperti ini? Karena kepercayaan mereka semakin tinggi posisi sebuah tempat, semakin dekat dengan arwah leluhur. Maka situs seperti ini akan selalu kita jumpai di puncak-puncak gunung atau bukit. Mbak Ivan, kira-kira desa tradisional yang paling tua di Nias Selatan ini apa? Oh, desa tradisional ya. Di Nias Selatan ini tuh ada 2 desa yang paling populer. Yang pertama itu Bawah Mataluo dan Hili Simaetano. Tapi di antara kedua desa ini, yang lebih tua itu adalah desa Hili Simaetano. Itu bisa kita lihat dari bentuk gaya hias batu-batu yang ada di depan pekarangan Hili Simaetano. Itu menandakan dia lebih tua dibanding Bawah Mataluo. Nah, Bawah Mataluo ini adalah desa termuda yang ada di Nias Selatan. Tapi dia populer. Ya, dia sangat populer karena desa Bawah Mataluo ini memiliki sebuah omozebua yang masih utuh. Omozebua itu adalah rumah raja yang paling besar yang ada di tengah desa Bawah Mataluo. Oh, gitu. Baru sekarang ya digali pemerintah Nias Selatan. Sehingga merasa kami di sini bagalah
pemerintah Nia Selatan. Sehingga terpelihara dan dikasih pembangunan sekarang. Begitulah cerita batu ini, khususnya Desa Lahusa, Kapu, Tundu Baho. Sekianlah, terima kasih. Yahoo! Puli Banua Moroi Bapa Mata Harimau. Ya ya wahai. Pamala Fata Bapa Ho Fanali Jumali. Bapa Tola La Fata Ana Harimau Baci Fitu Fahe Para. Ya ya. Inata Pamata Harimau memang itu hari bahi. Fak baca to. Ya ya wahai. Tohari Bau Auri baca to. Bau bau loyong madana membakai terlof babanuasa. Balafat keharimau bagi kumara. Famata tubali fanai fahorban mara bro. Malah sabu berosa, malah fabu pakai, malah fabu. Kami fata mata bahu di mana? Apa ini bulan Forest balak koi dan mata bahu di mana? Apa ini
mami fata mata mami lakha mami halu. Bahana tadu ko chana murus sadama dai dehem. Gama tete hala gama tete fuyu. Masara da basi ulu basi ila. Hana tadu ko chana murus sabahilia dah. Yalla nawau badal balana hubu babanua. Mafasara da mada fasa. Banyani togo da tamai. Bali ko Sini nih. Yasara de Banua, Yasara de Basiulu, Yasara de Basila. Sahagul. Ini dia. Ayah si Mai Selegwali si Baba. Namai. Belum. Sigu ho amagu paparei dana sona ai yema fare hey ma farei dana sona gole manu oh amagu Ini adalah rai. Rai ini adalah atau mahkota. Itu tidak sembarangan dipakai oleh semua warga. Rai bentuk ini adalah rai seorang siulu. Siulu dalam arti yang sudah menyelesaikan semua acara atau upacara kebangsawanan. Inilah dia
Rai Jiulu. Dulu ini terbuat dari emas atau mahkota dari kebangsawanan. Ini adalah kalabubu atau kalung. Kalabubu ini dipakai tidak sembarangan orang memakai dan boleh memakai semua orang. Hanya saja ketika dia pakai itu ada fungsinya. Karena dulu sering ada peperangan. Baik peperangan musuh Belanda atau peperangan melawan desa ke desa. Karena dulunya desa ini tidak mengenal pemerintahan. Maka dibuatlah kalung. Kalung ini terbuat dari tempurung. Juga terbuat dari tanduk. Guna kalabubu ini atau kalung ini untuk menghadang pedang musuh. Kenapa? Karena dulunya musuh bukan hanya pengennya membunuh lawannya, tetapi mengambil kepalanya. Inilah salah satu fungsi dari kalabubu atau kalung ini. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball.